Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Ibu Negusti Ayu Sriwidayawati selaku pengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dian Anggreni Putri dari kelas 11 TJKT 2. Saya akan menceritakan tentang kronologis pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang mendarat di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tepat di Tarakan, Kalimantan Timur. Dengan cepat, Jepang memperluas kekuasaannya di kota-kota sekitar seperti Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin. Tidak hanya wilayah tersebut, pasukan Jepang juga menguasai wilayah lain seperti Ambon dan Palembang. Setelah berhasil menguasai itu, Jepang menguasai luar Jawa. Jepang menguasai Pulau Jawa. Pasukan Jepang mendarat di 3 titik, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan Jawa Barat, dan Kragen Jawa Tengah. Serbuan tentara Jepang begitu cepat, dan dengan kekuatan yang besar, Jepang berhasil menguasai wilayah-wilayah tersebut, yang membuat Belanda yang kala itu masih menduduki Indonesia tidak dapat bertahan. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang dan Belanda mengadakan pertemuan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Di pertemuan itu, Jepang dan Belanda membuat perjanjian, yaitu Perjanjian Linggarjati, yang dimana isinya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Belanda juga langsung menyerahkan Indonesia ke kekuasaan Jepang. Sejak pertemuan itu, penjajahan Jepang di Indonesia pun resmi dimulai. Rupanya sambutan rakyat Indonesia pada kala itu sangat senang, sebab Indonesia memandang Jepang sebagai saudara tua karena memiliki latar belakang sesama bangsa Asia. Rakyat Indonesia juga meyakini bahwa Jepang dapat membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda. Kemudian, Jepang menyebarkan propaganda gerakan 3A, yaitu yang pertama, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Propaganda ini seolah menekankan bahwa Jepang mendukung Indonesia menjadi sesama bangsa Asia. Jepang juga memberikan janji kepada Indonesia untuk merdeka. Tak ketinggalan juga, Jepang berusaha mencuri hati rakyat Indonesia dengan mendirikan berbagai organisasi seperti Jawa Hokokai dan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan Indonesia untuk merdeka. Padahal, Jepang ingin menggunakan rakyat Indonesia yang masuk dalam organisasi tersebut untuk berperang melawan Amerika Serikat dan sekutu di tengah perang. Selama kurang lebih 4,5 tahun Jepang menjajah Indonesia, banyak sekali kerugian dan kesengsaraan yang ditimbulkan oleh Jepang, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia sangat tersiksa. Hingga akhirnya, pada pertengahan tahun 1945, Jepang menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan akhirnya menyerah kepada sekutu. Dengan ini membuka peluang bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Karena dengan situasi ini, warga Indonesia bisa mendapatkan kemerdekaannya dan menyatakan kemerdekaannya. Sejak saat itu, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jepang yang mengetahuinya, ia lantas kembali lagi ke tempat asalnya. Dan tepat saat itu Indonesia dinyatakan untuk merdeka. Demikian pernyataan dari kronologis pendudukan Jepang di Indonesia. Semoga dapat dipahami dan juga dicerna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.